Jadi mitos yang saya dapatkan selama saya pasang parabola itu diantaranya ya, yang pertama oke ya, jumpa lagi ya dengan Bang Ari ya di Trik and Trik ya. Oke, jadi kali ini kita akan membahas masalah seputar mitos seputar perparabolaan ya. Dan mitos ini ya selalu menjadi menu wajib ya bagi para user ya. Oke, seperti apakah mitos itu? Yuk saksikan video berikut ini. Oke ya, sebagai teknisi tentunya kita harus selalu menuruti apa yang diperintahkan user ya. Jadi kalau user maunya begini kita harus ikuti, maunya begitu kita juga harus ikuti ya. Jadi kita sebagai teknisi tanda kutip dilarang ya, dilarang untuk sekehendak sendiri ya. Nah, di sini saya akan membahas mitos-mitos seputar parabola ya, yang sering saya alami ya. Mungkin yang sering saya alami ini mungkin berbeda dengan yang kalian alami ya. Jadi jika di antara kalian ada yang mengalami hal yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar ya. Seperti apakah mitos yang saya alami? Pertama, masalah tiang parabola. Oke ya. Di sini ya, sebagian besar user itu ketika saya pasang parabola ya, mereka selalu minta tiangnya dipasang di atas. Ya. It's okay lah bagi saya, mungkin itu tidak terlalu menjadi masalah ya. Tidak terlalu menjadi masalah ya, karena saya sebagai usernya juga harus menuruti apa yang diperintahkan oleh user ya. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah ya, untuk tiang antena kita harus memperhatikan ya satelit apa yang kita tembak, dan posisi rumah kita ini atau posisi sekitaran tempat kita tinggal ini termasuk dataran rendah atau tinggi. Oke ya, itu dulu patokannya. Jika posisi rumah kita ini dataran rendah ya, dan tujuan kita adalah untuk menangkap satelit yang bersudut lancip ya, maksud saya lancip ke timur dan lancip ke barat ya, maka tiang parabolanya harus tinggi ya. Jika kita hanya menembak Falcom atau Asiasat ya, tanpa tiang pun kita bisa menembaknya ya, kecuali kalau kita tidak punya halaman ya, terpaksa tiangnya ditaruh di tempat yang tinggi. Yang jadi masalah adalah sebagian user itu ya, dia punya halaman yang ditembak cuma Falcom, tapi minta tiangnya ditaruh di tempat yang tinggi ya, dengan alasan kalau tiangnya tinggi itu daya tangkapnya lebih baik ya. Ini perlu saya luruskan ya, kalau parabola ya itu daya tangkapnya vertikal, artinya dari atas ke bawah ya. Sedangkan untuk antena UHF daya tangkapnya horizontal ya, atau mendatar ya. Jadi kalau UHF itu wajib tinggi, sedangkan parabola itu
tergantung tempat dan satelit yang akan kita tembak ya. Memang ketika kita memasang tiang di tempat yang tinggi itu ada keuntungan dan kerugian ya. Keuntungannya mungkin kita bisa lebih hemat tempat ya. Kerugiannya adalah mungkin ketika terjadi kerusakan ya, akan merepotkan si user ya gitu. Jadi lebih baik ya kalau mau ditempatkan, maksudnya lebih baik kalau mau dipasang di tempat yang tinggi ya, carilah tempat yang nyaman untuk dijangkau ya. Itu saran dari saya ya. Kemudian masuk ke mitos yang kedua ya. Mitos yang kedua adalah ya, LNB wajib ditutup. Ya, anggapan ini tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah juga ya. Alasannya LNB harus ditutup itu alasannya karena LNB takut masuk air. Ya, sebenarnya LNB itu sudah dilengkapi dengan fitur kedap air ya, jadi aman-aman saja terhadap air ya. Kecuali jika bagian mesin LNB-nya dibuka, ya pernah dibuka, maka itu pasti akan masuk air. Ya, jadi sebenarnya yang masuk air itu bukan LNB tapi switch ya. Jika kita memakai switch itu akan masuk air. Kedua, akan berpengaruh kepada karatnya kabel ya. Kalau kita kurang tepat dalam merangkai konektor dengan kabel ya. Jadi itu yang menjadi masalah juga ya. Yang ketiga, sebenarnya kerugian ditutup itu adalah terkadang ya burung bersarang. Jadi ketika burung bersarang maka sinyal LNB menjadi drop ya. Jadi itu kerugiannya ya. Jadi saran dari saya, jika ingin ditutupi ya boleh-boleh saja ya, tapi gunakan tutup yang transparan ya, supaya kinerja LNB-nya menjadi ringan ya, dibandingkan dengan tutup yang solid ya. Jika kita menggunakan tutup yang solid, maka kinerja LNB-nya menjadi berat. Kalau kinerja LNB saja sudah berat ya, maka dipastikan umur LNB-nya tidak akan lama. Oke ya, lanjut ke mitos yang ketiga. Mitos ini menurut saya mitos yang salah kaprah ya, karena sebagian user mengatakan kalau di daerahnya ada warnet atau jaringan internet atau jaringan apa ya, intinya yang berhubungan dengan internet itu ya, akan merusak sinyal parabolanya ya. Jadi menurut saya ini mitos yang sangat salah. Kenapa saya katakan salah ya? Karena frekuensi internet dan frekuensi parabola itu berbeda ya. Jadi internet punya frekuensi sendiri dan parabola punya frekuensi sendiri. Jadi kedua frekuensinya tidak akan saling mengganggu ya. Oke ya, jadi itulah penjelasan dari saya mengenai mitos-mitos yang sering terjadi di dunia perparabolaan. Ya. Jika di antara kalian mempunyai mitos lain ya, silakan tulis di kolom komentar ya. Bagi yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih ya. Bagi yang belum, silakan di subscribe ya, supaya kalian akan mendapatkan update terbaru ya dari channel ini ya. Semoga channel ini bermanfaat ya. Jika kalian suka, silakan subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain ya. Oke ya, jangan lupa nantikan video berikutnya dari Trik and Trik ya, dan jangan lupa subscribe ya.